Shalom. Selamat sore. Shalom untuk hambanya Bapak Pendeta Yafet. Selamat datang di rumah JIG. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mulai ibadah kita pada sore hari ini.
percaya kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya dekat dengan Engkau itu hidup kami. Kami tidak mampu jauh dari Engkau Tuhan. Engkau Allah yang tahu isi hati kami. Kadang kami ragu, tapi saat kami memandang wajah-Mu, kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang ada dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang membuat kami, Engkau yang selalu menganggap kami sebagai biji. Begitu berharganya kami dalam hidup kami. Kadang kami bertanya dalam hati kami, siapakah kami ini? Begitu berharganya kami bagi Engkau. Tidak ada yang dapat memuji Engkau selain bersyukur Tuhan. Kami percaya kepada-Mu. Bapa, kami letakkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ini kami Tuhan. Ini kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terkhususnya sore hari ini Engkau membawa kami dalam hidup. Bukan suatu kebetulan Bapa. Ada tugas khusus yang Engkau letakkan dalam setiap hidup kami. Untuk bersama-sama kami saling melayani satu dengan yang lainnya. Dengan membuang ego kami satu dengan yang lainnya. Bapa, pegang tangan kami. Engkau sentuh hati kami Tuhan. Engkau layakkan setiap apa yang kami lakukan untuk melayani-Mu Tuhan. Agar semua sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Hari demi hari yang kami lalui begitu berharga, begitu berarti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya Yesus. Amin. Selanjutnya kita mau memujikan Ku Tak Pandang dari Gereja Mana. Saya udah jemaatku pada berdiri. Ku tak pandang dari gereja mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, Kau saudara dan saudariku. Pandang pada salib Tuhan Yesus yang mempersatukan kita semua. Lewat suku, bahasa, dan tahun, kita semua satu saudara. Mungkin ada yang mau memberikan kesaksian? Saya persiapkan. Asal Kau berdiri atas firman-Nya, kalau hatimu seperti hatiku, Kau saudara dan saudariku.
waktu untuk yang mau kesaksian. Silakan duduk. Ada? Tidak ada? Ada, kita mau langsung menyiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Pujian ini pujian lama, tapi sudah jarang keluar. Jadi sama-sama kita belajar. Duduk diam mendengarkan kebenaran firman.
haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau yang berkuasa selamanya dalam hidup kami. Engkau yang memerintah selamanya dalam hidup kami. Mari Tuhan berbicara kepada setiap kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu ini terbatas dalam segala hal, tapi Roh Kudus yang tak terbatas akan hadir menguasai menjamah setiap kami. Terpujilah nama-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami, dan kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Oma, Opa yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan puji Tuhan. Ya, silakan berduduk. Shalom. Ya, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberi kesempatan kepada saya untuk bisa berjumpa dengan Opa, Oma, Bapak, Ibu kembali ya. Terima kasih, banyak yang menyapa berarti masih ingat dengan saya. Terima kasih juga untuk ya Wijaya Siansen, ya sudah mengundang ya. Terima kasih. Nah, sebelum saya bersama-sama Bapak Ibu untuk berbagi firman, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kunci C ya. Ya, kekuatan di hidupku. Ya. Ajak kau Tuhan dalam Yesus. Kekuatan di situ ya. Ya, C dulu nanti naik ke C. Sekarang C dulu. Bapak Ibu, kita saya ingin menyanyikan pujian ini, pujian lama ya, pujian yang sudah semuanya kita tahu. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita. Haleluya, haleluya. Kegiatan gesang kulon dinempi jatah Gusti wotani laraken setia nyangga kula tertulung sumende dateng Gusti ajaib Tuhan kebak kuasa saged datosna kesangkan mulya ing ngarsa Gusti gesang kawula lan ewah kingsir selaminyo. Senging lilian tijen yen jai jenang suye suli hai wecha pesya lici wong chong shin lai pafu sewo Ju Yesu wei panuan Ji miao jeneng shen Wu shen di lin liao
Kita nyanyikan bersama-sama ya. Engkau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. 奇妙全能神，无限的力量，能恢复更新我的身心灵，在你恩手中，我生命已经坚定不动摇，直到永远。Lagi bahasa Indonesia. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Puji Tuhan. Kita akan membuka dari surat Yakobus pasal pertama ayat yang ke-22 ya. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-22. Oma, Bapak Ibu sudah ketemu ayatnya? Belum ya, dicari dulu ya. Yang bawa Alkitab. Nah, firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Nah, Oma, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah perintah Tuhan untuk kita semua. Ya, tua muda, besar kecil, ya, kaya miskin, ya, masyarakat, pejabat, orang biasa atau orang mulia, semua. Ini firman Tuhan untuk semua. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan pendengar. Saya tanya kepada Oma, Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Orang yang melakukan firman tanpa melihat, tanpa mendengar, bisa enggak? Gak bisa ya? Ya. Memang untuk melakukan itu harus ada contoh, harus ada yang dilihat, harus ada yang didengar. Baik itu melalui hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, baik itu Oma, Bapak, Ibu membaca firman. Oleh karena itu firman Tuhan katakan ya, lihatlah dan kecap. Orang melihat itu baru bisa mengecap, merasakan. Dan juga orang dengarlah dan lakukanlah. Orang yang mendengar, menangkap, menanggap, menyimpan, ya, memahami, lalu bisa mempraktekkannya. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Nah, ada sesuatu arti yang sangat indah gitu ya. Ada 3 hal untuk menjadi pelaku firman. Jadi kalau orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sudah biasa datang ke gereja, ke persekutuan, ikut pendalaman Alkitab, ya, ikut mungkin tim doa, pelayanan. Tapi kalau firman Tuhan itu sekedar lewat dari telinga kanan ke kiri, atau mungkin karena dia itu hafal, ya,
Tetapi untuk menjadi pelaku itu berbeda. Ya. Oleh karena itu, arti dari menjadi pelaku firman yang pertama itu indah. Mengapa orang yang menjadi pelaku firman itu indah? Kalau kita misalnya sudah usia tua, sudah sepuh, ya. Di sini saya tadi disapa Cik Wilun, luar biasa, udah kenal lama ini, ya. Semangatnya masih luar biasa. Lalu Bu Sri, amin, luar biasa. Saya tanya, Cik masih jualan cakwe ya? Soalnya saya dulu pernah beli cakwenya Cik Wilun. Ya, Ibu Sri dan juga ibu-ibu yang lain, ya. Ibu Liing kalau tidak salah ya, betul enggak ya? Liin kalau Liin, iya. Dulu saya kenal sama juga sama suaminya Pak Gunawan. Banyak yang kenal ya. Nah, jadi indah itu bukan karena pakaian yang bagus, yang mahal, yang bermerek gitu, enggak ya. Atau karena make up-nya yang mahal-mahal, atau aksesoris. Ya, mungkin kalau orang yang cukup ya jiannya ya mungkin pakai berlian gitu ya. Enggak seperti itu. Indah bukan hanya kelihatan di luar ini, fisik ini, enggak. Indah itu ada di dalam hati dan di dalam perilaku. Oleh karena itu orang yang mempraktekkan atau melakukan firman Tuhan itu indah tutur katanya, perilakunya, iya. Dia juga bersikap baik kepada orang lain, tidak semena-mena, ya. Tidak suka ngerasani, tidak suka membuli, tidak suka menjelekkan orang lain. Ya, nah itu pokoknya banyak hal lah, ya, yang negatif-negatif. Jadi perkataannya itu selalu membangun, menginspirasi, menjadi berkat, gitu, membangkitkan semangat, seperti itu. Ya, jadi Opa, Oma, Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ketika kita ini suka melakukan firman Tuhan, hidup kita itu indah. Sebab firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Sebab firman Tuhan itu adalah pribadi Tuhan sendiri, yang bisa mengubah ya yang buruk menjadi baik, yang berdosa menjadi benar, ya, yang buruk menjadi indah. Oleh karena itu, Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara, ingat ya, kalau kita mungkin ingin marah, ingin misui orang, ya, mengumpat, mengutuk, ingat bahwa itu bukan ya seorang anak Tuhan. Ya. Tuhan memang pernah menghardik, Tuhan juga pernah ya mengatakan sesuatu yang sebenarnya, gitu. Kalau A katakan A, B katakan B, gitu. Tetapi itu karena benar-benar orang itu sudah melampaui batas. Orang itu tidak bisa diubah lagi, tidak bisa dinasehati lagi, tidak bisa gitu ya dikasih tahu bahwa apa yang jahat, apa yang tidak baik jangan dilakukan. Nah, oleh karena itu, setiap kali ketika kita ingin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, oh, itu akan mengurangi nilai hidup kita. Ya. Mungkin kita itu orang sederhana, kita bukan orang yang kaya raya punya segalanya. Tapi ketika perilaku tutur kata kita itu sesuai firman Tuhan, hidup kita jadi indah, gitu, ya. Yang kedua, orang yang menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, itu hidupnya bermanfaat atau berguna. Ya. Kan ada orang itu mengatakan, ya, perkataannya itu kayak sampah, perbuatannya itu kotor, ya, tidak berguna, tidak bermoral, gitu ya. Bukan malah kalau dia hadir, ya,
di tengah teman-temannya, di masyarakat, di lingkungannya gitu ya, malah dijauhi, diolok, dihina. Apalagi kalau dia seorang Kristen, seorang anak Tuhan ya. Kalau kehadirannya, keberadaannya tidak memberi manfaat, tidak memberi faedah, tidak berguna ya, sebetulnya itu yang salah siapa ya? Tuhan itu selalu ya, di mana Tuhan hadir, firman Tuhan dikatakan itu di sana ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran ya. Jadi ketika kita sebagai anak-anak Tuhan hadir di satu tempat ya, mungkin kita bermanfaat, berguna bukan karena kita memberikan duit kita, bukan karena kita menyumbang, bukan karena kita berderma, bukan karena kita memberikan harta kita, tidak. Tetapi bagaimana tadi itu perilaku, tutur kata kita menyapa orang lain, kita menghargai orang lain, kita memperlakukan orang lain ya. Sama seperti firman Tuhan ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu orang yang bermanfaat, berfaedah bagi orang lain. Orang-orang yang menjadi pelaku firman selain bermanfaat, berfaedah bagi orang lain, hidupnya juga berguna bagi Tuhan, apa bagi pekerjaan Tuhan, untuk menginjil, untuk memberitakan kasih Tuhan. Orang akan melihat Yesus di dalam diri kita, melalui hidup kita, melalui perkataan perbuatan kita. Kalau tidak, berarti ada yang kurang, ada yang salah di dalam diri kita. Oleh karena itu, Opa, Oma, Bapak, Ibu, semuanya dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadikan hidup kita ini indah, jadikan hidup kita ini bermanfaat, berfaedah bagi orang lain. Pasti di sana Tuhan dipermuliakan. Pasti hidup Bapak, Ibu, Saudara jadi kesaksian bagi orang lain. Yang ketiga, menjadi pelaku firman, hidupnya itu punya nilai. Nilainya bukan hanya nilai miskin ya, dari 0 sampai 10 mungkin cuma 5, enggak. Nilainya itu 9, hampir sempurna ya. Makanya firman Tuhan katakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Itu nilainya. Jadi jangan Bapak Ibu kurangi nilai diri kita di hadapan Tuhan. Walaupun mungkin kita ini orang kecil, tapi ya jangan suka ngemis-ngemis, jangan suka kita ini menipu, memanipulasi ya. Saya di komunitas para penyandang disabilitas, tunanetra atau cacat tubuh, saya ajarkan bahwa hidup kita tidak boleh gini, minta-minta. Karena memang banyak kan kalau di jalan-jalan tunanetra bawa tongkat, pakai bendera, lalu di lampu merah, perempatan begini. Tapi di komunitas kami enggak. Kita bisa berharga dengan hidup kita ini melalui pemberdayaan, melalui kemampuan, melalui keterampilan. Makanya kalau saya pelayanan ke desa-desa, kemana-mana, saya ajak mereka untuk apa? Belajar melayani. Supaya orang lain, gereja Tuhan, orang-orang yang tidak kenal, oh ternyata orang cacat, orang tunanetra, orang-orang yang gitu ya, difabel gitu, bisa melayani ya. Oh kalau masalah kelakuan, tingkah laku, kami boleh bersaing. Ya, enggak membanggakan diri. Tapi kami ya selalu ya memberi yang terbaik kepada Tuhan. Bukan kami tidak mengeksploitasi kekurangan kami, keterbatasan kami supaya orang kasihan lihat kami, enggak. Bapak Ibu, dulu ketika saya masih melihat, saya ini
kena glukoma karena virus ketika saya umur masuk ke 41 tahun. Jadi saya ini mengalami ini 19 tahun yang lalu. Sekarang usia saya 60 tahun. Saya udah operasi 2 kali di Jakarta, gagal karena kondisinya absolut. Dulu saya melayani di suku-suku Tengger 10 tahun sebelum saya menikah. Lalu saya menikah di Nongko Jajar. Lalu istri saya keterima pegawai negeri, ditempatkan di SMP Negeri 1 Wakil. Kami pindah. Kami dulu melayani di Kecamatan Tajinan, di desa kecil namanya Ngawonggo. Sampai akhirnya saya kena glukoma. Lalu saya kembalikan pelayanan saya ke organisasi. Saya mulai merintis untuk Persekutuan Tunanetra dan Cacat Tubuh, ya, di Siloam dulu, Jalan Sigura-gura, dengan Ibu Yani, ya, kasih tahu ya, itu. Lalu kami keluar dari sana mulai merintis sendiri sampai akhirnya tahun 2014 kami resmi menjadi gereja tunanetra. Di Indonesia ini hanya ada 2 gereja resmi loh ya, yang benar-benar itu dikelola secara profesional oleh seorang tunanetra. Satu di Jakarta namanya Gereja Tunanetra Peduli Tunanetra, dan saat di Malang Mandiri Tunanetra. Ya, itu. Kami dipinjemi tempat oleh Bapak Iwan Tesi, 10 tahun free, tidak bayar apa-apa. Saya tidak pernah kenal, tapi beliaunya nawarkan, ya Fed, ya, ditanya banyak hal lalu katakan itu sudah tempatku pakai, dan tempat itu puji Tuhan dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi kami sudah 10 tahun merintis di gereja ini. Saya walaupun kondisi seperti ini, saya punya pelayanan misi. Sebelum pandemi itu saya sudah 17 provinsi. Kalau saya pergi sendiri, naik travel ke bandara, lalu ya didampingi oleh pegawai-pegawai maskapai, naik pesawat, turun di satu tempat, di sana sudah janjian ada hamba Tuhan, gereja. Kami melayani sampai ke pelosok-pelosok. Saya pernah ke Nias Timur, itu jalan kaki lumpur di atas lutut 12 jam. Tunanetra jalan lumpur, kepleset-pleset mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Pelayanannya itu di tepi laut. Saya ini orangnya suka nekat dengan tantangan. Karena dulu saya dilatih Tuhan di Tengger itu suka jalan kaki 6-8 jam, naik turun ya, di Gunung Bromo, padang pasir, padang rumput dan sebagainya, di desa Ranupani. Jadi Tuhan latih saya. Saya ke Papua, ya, baik ke Jayapura, ke Biak, ke Serui, ke Waropen. Saya juga ke Sulawesi, ke Rampi. Saya, Bapak Ibu, saya tanya, pernah naik ojek 1 juta 1 orang? Saya naik. Itu tim penginjilannya 4 orang, 2 pendeta tunanetra, pendeta ya, yang 2 melihat. Jaraknya itu 40 kilo ditempuh 10 jam. Karena jalannya gini, turunnya gini. Jalannya itu nanjak, lorong-lorong ya, seperti lorong gitu, pohon-pohon jatuh, ya, akar-akar, batu-batu runcing. Yang melihat aja ketakutan. Untung saya nggak melihat, kalau nggak ketakutan. Naiknya itu ngangkang, motornya dimodif tinggi. Jadi 10 jam itu pegangan erat. Karena sejengkal itu jalannya, yang turun itu kayak perosotannya anak-anak. Sejengkal dari ban itu sudah jurang. Saya tanya sama yang tukang ojeknya, Dek, apakah pernah ada orang jatuh? Oh, banyak om. Waduh, kalau gelundung nggak pulang saya. Ya, gitu. Tapi sampai di sana itu namanya Rampi, di tengah hutan ya. Itu masuk kecamatan Luwu Utara, Kabupaten Luwu Utara. Memang daerah sana tuh tambang belum dieksplor, udaranya dingin, ya. Sampai di sana jam 6 sore, dari jam 8 pagi itu kayak remuk badan. Tapi kita ini bersuka cita.
Kalau mau ke gereja itu jalan, ya berangkat jam berapa? Oh dari siang tadi. Jadi jam 12 siang baru jam 6 sore sampai. Di sini dijemputi sama Pak Wijaya, enak tenan. Di sana jalan kaki tapi semangatnya luar biasa. Ibadahnya mulai jam 9 malam, jam 12 belum mau pulang. Nanti pulangnya sampai rumahnya pagi hari. Semangat. Makanya di Jawa itu kepenaan orang Kristen, jadi manja, jadi tidak semangat. Ya toh, nilai rohaninya digadaikan, tidak sungguh-sungguh. Sungguh loh, saya cerita itu tidak bohong kan. Saya tidak mau hidup saya itu bohong, tidak mau. Benar nih, kayak di Nias itu ya. Kita ibadahnya tengah malam, besok itu mbah-mbah yang sudah tua. Itu kan lumpur jalannya. Kalau mau ke gereja apa? Sandal atau sepatunya masukkan tas kresek itu. Gini, ditaruh di pundak. Jalannya lumpur segitu. Nanti sampai gereja baru dicuci. Tapi semangatnya nyanyi luar biasa. Terus pulang sampai rumah jam berapa nanti? Jam 4 pagi, Om. Habis ibadah itu ya, kita diundang pendetanya di depan pintu gitu. Semua kasih salam kan. Di tangannya ini ada kayak kertas uwel-uwelan gitu. Ya, jadi kayak uang itu diuwel-uwel, lencu semua gitu. Salaman. Loh, enggak cuma satu orang semuanya. Cuma apa? Nilainya enggak seberapa, tapi hati yang memberi. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 paling banyak. Satu seminggu dulu di Nias itu sampai dapat uang recehan itu sak kresek. Sampai Medan itu dihitung sama teman saya 4 juta. Nek recehan itu kan banyak sekali ya. Ya sudah Pak, aku ini buatan bantal untuk tidur. Jadi Bapak Ibu, hati yang ya hidupnya itu jadi bernilai bukan karena keberadaannya. Mereka makan kadang nasinya itu keras, kalau di sini nggak cocok ya, kayak karak gitu. Ya. Terus kalau masak nggak ada bumbu, nah mereka gimana? Wong jauh dari pasar. Wong pisang itu loh, satu tandan itu cuma 2.000. Karena tidak ada orang yang mau masuk. Wong kalau jalan itu bisa 6 jam, 12 jam kok harus dipikul gitu. Kalau misalnya anak bapaknya, istrinya mau pergi itu, anaknya ditaruh di sini. Kalau punya anak 4 di sini, bapaknya 2, istrinya 2, lalu bawa ini barangnya. Aduh kayak gitu susahnya. Tapi mereka itu ikut Tuhan, semangatnya luar biasa. Dan juga apa? Daiman untuk memberi buat pekerjaan Tuhan. Sungguhan loh. Makanya kalau kita ini ikut Tuhan sehitung-hitungan gitu. Tuhan sudah berkorban sebegitu besar, nilainya tak terhingga. Nah kalau kita ini mau datang aja masih hitung-hitungan, dapat apa, untuk apa, ya, gitu ya sudah Bapak Ibu. Ya kekristenan kita itu bisa ditukar dengan apa? Sembako, dengan hadiah. Jadi karena itu Bapak Ibu, karena memang ya di Jawa ini sudah kepenaan, di Malang juga sangat enak. Mungkin kalau Bapak Ibu tidak usahlah sampai ke saya ceritakan ke luar pulau sana. Ya di Malang aja daerah sekitarnya ada sudah. Ya mungkin Bapak Ibu bisa bandingkan. Jadi karena itu buatlah hidup kita ini bernilai. Bukan karena fisik, bukan karena materi, bukan karena kepandaian, tetapi karena pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah membeli, menebus hidup kita ini lunas, dibayar di atas kayu salib. Amin. Amin. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Kata menipu diri sendiri, tentunya Bapak Ibu ya yang cungkoren ya pasti tahu. Encik-encik yang jualan zaman dulu kan tidak ada itu namanya kalkulator kan, pakai sempoa toh. Nah dihitung tek. Oh sekian harganya. Karena wis kuli toh ini tangan, wis ngerti. Ya. Jadi dihitung tek. Oh harganya sekian. Jadi orang yang tidak menjadi pelaku firman, hidupnya itu nanti jadi buntung, amsyong, rugi.
Kalau dihitung sama Tuhan, seperti tadi cek yang ngitung itu, orang belanja itu pakai sempoa, nggak malah untung malah buntung. Banyak orang Kristen nanti akan seperti itu. Oleh karena apa? Dia tidak mau menjadikan hidupnya indah. Dia tidak mau menjadikan hidupnya berfaedah, bermanfaat. Dia tidak memiliki nilai di dalam dirinya ini. Hidupnya ini digadaikan karena pemberian-pemberian yang hanya dimakan sehari 2 hari habis. Kita tidak mau bergantung kepada sumbernya, yaitu Bapa Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, jangan orang menipu diri sendiri. Orang menipu orang lain yang cilaka karena kayak kasus hukum. Orang yang menipu dirinya memang nggak ada hukum itu untuk menjeratnya. Tidak ada. Tapi di hadapan Tuhan, yaitu tadi, hidupnya jadi buntung, jadi rugi. Kalau sudah rugi, kemana Bapak Ibu? Tidak dapat mahkota, tidak dapat. Masuk surga masuk, tapi tidak dapat mahkota. Padahal Tuhan menginginkan setiap kita itu semua dapat mahkota. Kita jadi keluarga kerajaan. Kita jadi memerintah bersama dengan Tuhan. Bukan hanya kita jadi orang Kristen KTP saja. Sing penting neng gereja, sing penting ikut kegiatan, ndak. Indahnya hidupnya ndak kelihatan, manfaatnya nggak ada, nilainya apalagi. Oleh karena itu ketika hidup kita dihitung oleh Tuhan, kita didapati beruntung. Mau Bapak Ibu, oma-oma hidup kita beruntung. Lakukanlah firman Tuhan. Di sini semua mau menjadi pelaku firman. Haleluya. Ya, saya tutup. Kita akan nyanyikan seperti wanita. Sampai akhir hidup kita tetap mau melayani Tuhan. Sampai mata ini tertutup, kita mau tetap setia. Ya. Mari komitmen ini kita bawa di dalam seluruh hidup kita. Usia boleh terus bertambah, tapi keindahan jiwanya, keindahan rohaninya semakin berkancang. Hidupnya tetap bermanfaat bagi sesamanya. Sekecil apapun tidak apa-apa. Tidak bisa memberi harta benda tidak apa-apa. Dia tidak bisa, tidak punya tidak apa-apa. Tapi beri senyum, beri doa, beri perhatian. Ya. Buatlah hidup kita bernilai sehingga Tuhan dipermuliakan, ya. Dalam kita akan pujikan pujian ini sebelum kita berdoa. Oh haleluya, mari oma-oma saya ajak, Bapak Ibu, kita taruh firman Tuhan di dalam hati kita sehingga itu akan menjadi perbuatan dalam hidup kita. Mari, ini adalah komitmen kita di hadapan Tuhan. Seperti seorang wanita yang menangis, yang mengusap kaki Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Seperti wanita meraihmu, menangis di dalam hatimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik. Kembali katakan seperti menutup apa, ku tetap setia mengasihi janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani. Kita nyanyikan kembali dari awal dan saya jemput untuk berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapakku.
Sungguh aku mau Tuhan menjadi pelaku firman-Mu. Buatlah hidupku indah. Haleluya. Kita pujikan kembali dengan segenap hati. Haleluya. Oh, thank you Lord. Seperti wanita berapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik-baik. Kita angkat tangan katakan, sampai akhir ku menunggu datang, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayankan, katakan sampai akhir, sampai akhir ku menuntut ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia. Tuh, sekali lagi dengan segenap hati-Mu, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu, ku tetap setia ku melayani-Mu. Terima kasih Tuhan, ini komitmen kami. Kami bersyukur untuk waktu, kesempatan, untuk hamba-Mu Bapak Wijaya dan semua pengurus, untuk seluruh opa oma Bapak Ibu yang setia hadir di tempat ini. Firman-Mu mengingatkan kami, walaupun singkat, walaupun pendek, kami mau menjadikan hidup kami ini indah, hidup kami bermanfaat, berfaedah bagi sesama. Hidup kami bernilai karena Tuhan sendiri nilai hidup kami yang sudah mati dan menebus hidup kami. Karena itu kami mau bawa setiap langkah hidup kami. Hidup kami tidak mempermalukan nama Tuhan, tapi mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kami tidak merendahkan nama Tuhan, tapi meninggikan nama Tuhan. Hidup kami tidak mengecilkan nama Tuhan, tapi membesarkan nama Tuhan. Jadikan hidup kami kesaksian dimanapun kami berada, dengan siapapun kami bergaul. Terang dan garam itu akan menyinari, akan memberi rasa, sehingga hidup kami boleh dikecam oleh Tuhan dan dinikmati oleh sesama kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi berkati tempat ini, berkati persekutuan ini, semakin berkembang, semakin bertambah-tambah. Akan ada banyak orang yang bersungguh-sungguh, tidak hanya sekedar hadir, tapi akan menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup melalui perilaku, melalui Tuhan cara hidup, melalui kesaksian mereka. Buatlah hidup mereka indah, bermanfaat, bernilai bagi Tuhan dan bagi sesama. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Roh Kudus, Engkau yang akan meneruskannya, sehingga pada saatnya nanti kami akan diperkenankan oleh Tuhan, dan Tuhan akan berkata, hai hamba-Ku yang baik, masuklah, sabaslah, ikutlah di dalam kebahagiaan.
sehingga kami akan bersatu kembali di dalam kerajaan surga. Kami tidak hanya menjadi masyarakat, tapi kami menjadi anggota keluarga kerajaan. Terima kasih Bapak, sekali lagi berkat-Mu turun atas kami. Berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Duduk dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Dan sia-sia. Terima kasih pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Kita saatnya kita akan doa syafaat, tapi sebelum itu saya mau undang jemaat kita bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian, pulihkan negeri kami. Mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Terima kasih Bapak. Kami datang Tuhan di hadapan-Mu, menggunakan diri di hadapan-Mu. Engkau sendiri yang tahu Tuhan keadaan bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan bangsa kami. Supaya Tuhan Engkau sendiri yang Bapa pegang kendali atas bangsa kami Tuhan. Kau lawat bangsa kami, biarlah hujan pertobatan turun atas bangsa kami. Sehingga Tuhan Kau selamatkan bangsa kami Tuhan. Kau memberkati bangsa kami Bapa. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kalau Tuhan sebentar lagi ada pemilihan presiden Tuhan, kami datang kepadamu, biarlah Engkau sendiri yang memilih presiden yang takut akan Engkau Tuhan. Engkau akan memberi presiden yang terbaik yang datang daripada-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan ada keamanan, kesejahteraan bagi bangsa kami. Orang-orang yang takut akan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau sudah Tuhan sediakan bagi bangsa kami. Kedepannya ya Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Kami minta belas kasihan-Mu untuk bangsa kami ini Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa. Pemulihan demi pemulihan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Berkat-Mu Tuhan terjadi
ya Tuhan. Tolong dalam nama Yesus, kalau ada presiden yang bukan daripadamu Tuhan, Engkau batalkan dalam nama Yesus. Berikan Tuhan sungguh-sungguh Engkau yang Tuhan memberkati bangsa ini dengan presiden yang takut akan Engkau. Memberkati Tuhan seluruh rakyat, biarlah mereka boleh Tuhan diberi hikmat untuk Tuhan memilih presiden yang benar-benar datang daripadamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ada di bangsa kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk bangsa kami. Pemulihan demi pemulihan terjadi atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bencana alam yang Tuhan terjadi atas bangsa ini. Engkau Tuhan tolong, belas kasihan-Mu turun atas mereka. Berikan kekuatan Tuhan saat mereka mengalami bencana Tuhan, supaya mata mereka boleh melihat Tuhan Engkau, sehingga Tuhan mereka boleh Kau selamatkan. Melalui Tuhan mengalami itu Tuhan bencana, banyak jiwa boleh dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Berkati Tuhan kota Malang juga, diberkati Tuhan kota kami, berkati wali kota ya Tuhan, berkati seluruh jajaran yang ada di kota Malang, supaya Tuhan mereka boleh menjalankan tugas dengan takut akan Engkau, boleh menjalankan tugas Tuhan dengan tanggung jawab Tuhan, dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Kau juga memberkati kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau juga memberkati Pak Yafet Tuhan, diberkati pelayanannya, diberkati kesehatannya, dimanapun Engkau tempatkan Tuhan Pak Yafet Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau terus memberkati, berikan hikmat yang daripadamu, pewahyuan yang daripadamu Tuhan, lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati keluarganya, istri dan anak-anaknya Tuhan. Diberkati Tuhan, firman yang sudah membangun setiap kami. Untuk kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu Tuhan, tapi melakukan firman-Mu. Hidup indah di hadapan-Mu, hidup Tuhan bermanfaat bagi orang lain, hidup yang bernilai di hadapan-Mu Tuhan, sehingga hidup kami sungguh-sungguh Tuhan boleh menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat komunitas CIG Tuhan. Kau memberkati kalau kami boleh berada di tempat ini, kami boleh beribadah Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu. Berkati Tuhan Pak Wijaya Yuli Tuhan, dan juga ketiga anaknya. Diberkati usaha pekerjaan Pak Wijaya Tuhan, diberkati Tuhan pelayanannya, diberkati kesehatan baik Tuhan Pak Wijaya Yuli dan ketiga anaknya Tuhan. Studi mereka Tuhan, Engkau juga memberkati. Kalau rumah ini boleh dipakai untuk kami bisa beribadah, oh Tuhan, kami percaya berkat-Mu tercurah atas keluarga di tempat ini. Yang begitu mengasihi setiap kami, sehingga kami boleh beribadah Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati Tuhan tempat ini. Kau kirimkan jiwa-jiwa baru Tuhan. Boleh kami bersama-sama untuk memuliakan Engkau, untuk kami meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, karena Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami serahkan Tuhan, kalau ada Tuhan yang teman-teman kami yang saat ini sakit, Kau jamah, Kau sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kau tolong yang mereka yang tidak dapat beribadah tempat ini, apapun jadi pergumulan mereka Tuhan, Engkau yang campur tangan, Kau yang tolong Bapa, berikan jalan keluar Tuhan. Terima kasih, biar damai sejahtera-Mu senantiasa tercurah atas setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih, doa permohonan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dan naikkan doa dan syukur kami. Haleluya, amin. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Ibu Pupri doa persembahan. Ibu, marilah kembali kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala anugerah-Mu ya Bapa, yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami, sehingga kami bisa kembali beribadah di tempat ini untuk memuji dan memuliakan kebesaran-Mu. Dan juga kami telah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu,
Semoga firman yang kami dengar tidak sia-sia, melainkan mendapat tempat yang terbaik di hati kami. Dan saatnya kami akan mempersembahkan sedikit yang kami punya ya Bapa. Berkatilah persembahan ini ya Bapa, agar berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Dan berkatilah pula tangan-tangan yang memberi maupun yang belum. Semua ini kami haturkan kepadamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. sini saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pendeta David dan Pak Sulis ya. Terima kasih atas firman-Nya. Ya memang kita sebagai jemaat lansia kita ini tidak ada waktu lagi ya. Waktu kita singkat sekali. Jadi kita harus betul-betul ketika di firman-Nya kita harus jadi berkat bagi sesama kita. Jangan mementingkan diri sendiri, harus jadi bagaimana kita harus berkarya supaya bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya, terima kasih. Jangan lupa besok kita hari Kamis ada pertemuan di sini. Kami harapkan yang belum mendaftar mungkin belum
Bapak Yusuf bisa hadir semua. Pak Yusuf ada pengumuman penting sekali. Pak kita acaranya ke depan banyak sekali, ya terutama nanti Natalan ya dan lain-lainnya. Sesuai nanti hari Minggu kita ada ibadah di melayani di GTI Gereja Tabernakel Indonesia Surya. Bagi yang belum mendaftar boleh segera mendaftar ya. Juga tanggal nanti 23 kita ada ibadah di PDK Sibinia ya. Ini tolong bisa diperhatikan semua apa yang nanti saya daftarkan secepat direspon ya. Terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Wito. Ya, shalom. Ya, sebelum mengakhiri, ini sangat-sangat kita kedatangan hamba Tuhan yang sangat luar biasa ya. Saya sendiri tadi duduk di belakang merasa yang saya lakukan ini tidak ada apa-apanya, sangat jauh sekali. Dalam arti seakan-akan waduh Wijaya melayani lansia ya. Mungkin orang yang sama-sama lemah, tapi ini lebih lagi melayaninya orang yang kekurangan fisik. Ini benar-benar sangat luar biasa. Saya sama beliau mungkin hanya baru kali ini saya tatap muka. Biasanya hanya lewat WA. Dan ini saya utarakan saja bahwa renungan beliau ini sering saya sampaikan kepada pelayan-pelayanan saya di desa-desa. Kalau kepingin tahu kebenarannya, ya lihat di YouTube. Itu sering saya pakai. Saya pakai untuk menyampaikan firman di setiap pelayanan saya. Ini benar-benar bahwa satu kekuatan ya. Buat saya ini, saya seakan-akan ini masih jauh. Apalagi dengar katanya tadi sudah buta, jalan di lumpur. Ini sangat memukau. Orang mungkin bisa mau wow gitu Pak, tapi pelakunya ini yang luar biasa. Jadi di sini kita semua ditegur. Maksud sih kita bukan mau menang-menangan, bukan. Tapi ayo orang lemah, orang kekurangan itu bisa pakai Tuhan. Apalagi kita yang sudah sempurna. Ayo kita lebih lagi seperti firman-Nya hari ini pun sangat menguatkan. Dalam arti kita nggak cukup kamu baca, renung baca, melihat, ikut PA, ikut pendalaman apapun tanpa kamu jadi pelaku firman. Sama senengi Yafet pakai bahasa Mandarin, saya juga sama. Bujai. Sudah bujai, kamu rajin beribadah, ikut firman, ikut abang, baca gak tahu telat bendino tanpa jadi pelaku firman. Bujai. Yang saat ini kan di gereja-gereja, waduh kok cepet-cepetan, waduh. Apalagi kalau sudah ayo baca Alkitab dan Matius sekian dan cepet-cepetan dan dibaca harus pokoknya dan jawabannya di grup dan sudah selesai. Terlebih lagi kita tekankan untuk apa? Jadi pelaku. Saya termotivasi sekali. Terlebih lagi kita di belakang tadi, waduh saya ngomong waduh sangat jauh. Umurnya Yafet 60, saya masih 48. Saya kenal Tuhan bisa dihitung paling nggak ada 20 tahun, 12 tahun nggak ada saya. Tapi seperti masih kewadil sekali saya. Jadi ini memotivasi saya untuk ayo lebih lagi. Dan Wijaya di sini nggak ada kata pantang menyerah. Dengan motivasi dari Om Yafet seperti ini, wah nggak ono kata menyerah. Semua nggak babat sudah. Mau tak lakukan, yang penting untuk menyemangati Tuhan Yesus, untuk jadi teladan, untuk tak bawa ini lansia bisa melayani. Ini hal yang gak mungkin wong tuwek kekurangan kok tidak melayani. Lah perginya paling jauh pergi Sido Asri. Selalu saya ngomong Siti Arjo Pak masih masuk lagi 30 menit Sido Asri. Itu dalam toh. Lah iki nang Papua, wis nang NTT, nang Gindi. Ya wis ado kita wis. Makanya ayo kita lebih semangat lagi. Jangan sampai kita ini loyo, jangan sampai kita ini KO. Ayo lebih lagi. Sudah, jangan takut apapun. Apa yang dilakukan tulus, apa yang dilakukan dengan hati, tidak akan kekurangan. Semua dicukupkan, diberikan kekuatan. Tidak ada macam-macam. Semua diberikan perlindungan. Dengan bukti apa? Mulai jejaknya tadi loh. Om Yafet ya, sampai akhirnya punya gereja nomor 2 di Indonesia, yaitu gereja anak-anak cacat. Itu luar biasa. Nomor 2 lah kita apa? Kerumune kemarin kayak Pak Yafet ngomong, kono bagi sembako gemeruduk, kono bagi konsumsi gemeruduk, sana bagi apa gemeruduk. Jangan ditukar iman kerohanianmu dengan itu saja. Wijaya
sering mengatakan seperti ini nih karena apa sih? Saya tahu kok keadaan kekurangan itu saya tahu. Ya, saya tahu 6 bulan saya makan Indomie tok lo tahu aku bisa. Di dompet kalau duwe wis tahu sudah. Tapi mosok sih iman kita akan ditukar dengan kayak gitu-gitu. Ayo jangan bodoh, ayo jangan mau disesatkan. Sekali lagi ayo fokus sama Tuhan. Kamu akan dibikin itu naik kok, tidak akan kamu dijatuhkan. Ini pesannya Pak Yafet ini nanti pegang buat kekuatan kita. Terlebih saya ini makin dikuatkan. Mari kita akhiri ibadah ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Sebelumnya terima kasih buat Pak Yafet. Kiranya bukan hari ini saja, nanti berikutnya mungkin bisa mengawal kami, bisa menuntun kami, berikan yang terbaik buat pelayanan kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Firman hari ini mengingatkan kita untuk apa? Sudah jangan sombong. Sudah jangan sampai kita punya pikiran aku paling pintar, aku paling kuat, aku paling kaya, aku paling segalanya. Padahal kita semua di bawah Tuhan itu untuk rendah hati. Terlebih mengubah diri kita untuk lebih lagi melakukan firman, menjadi pelaku firman agar hidup kita apa? Indah, bermanfaat, juga bernilai di hadapan Tuhan. Ini sangat luar biasa motivasi kita untuk lebih dalam lagi melayani Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kau sungguh-sungguh dahsyat, luar biasa baik Tuhan. Terlebih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang semakin mendewasakan kita semua Tuhan. Terlebih Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita tidak cukup hanya mendengar, membaca, tapi rindu untuk melakukan firman-Mu Tuhan, agar hidup kita menjadi indah, berfaedah, bermanfaat, terlebih mempunyai nilai yang luar biasa dari-Mu Tuhan. Tuhan terkhusus saya berdoa Tuhan buat pendeta Yafet Tuhan. Engkau pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Engkau terus tuntun Tuhan, Engkau terus bimbing Tuhan, Engkau terus berikan hikmat-hikmat yang luar biasa Tuhan. Terlebih Tuhan akan Kau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Tuhan Kau berkati keluarganya Tuhan, Kau berkati kesehatannya Tuhan, Kau berkati segala bentuk usahanya Tuhan. Terlebih Tuhan akan Kau pakai menjadi teladan kebenaran
firman-Mu saja. Tuhan, saya juga berdoa Tuhan buat komunitas JIG ini Tuhan, Engkau pakai semakin dahsyat Tuhan, semakin luar biasa Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau bawa pribadi lepas pribadi Tuhan untuk rindu melayani-Mu Tuhan, untuk rindu menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Tuhan, kini anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali kita bawa hati kita bawa iman kita tengadahkan wajah kita, dan kita angkat tangan kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usahamu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Yesus memberkati. Silakan untuk doa makannya. Marilah kita berdoa untuk santapan malam. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Engkau yang telah melihara kami, menyertai kami sepanjang hari ini. Engkau telah memampukan kami untuk melakukan kerjaan kami sehari-hari, sehingga semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Kau beri kepada kami pada sore hari ini untuk bersama-sama beribadah di rumah Pak Wijaya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan menikmati hidangan yang sudah disediakan. Di mana Engkau mendekati mereka yang telah menyediakan makanan bagi kami. Kami berdoa juga untuk Pak Wijaya dan keluarganya, berkati kiranya Tuhan memberkati mereka kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang berlimpah. Ya Bapak, berkatilah kiranya makanan yang akan kami santap nanti. Engkau kuduskan, Engkau sucikan, supaya makanan nanti dapat menyehatkan jiwa dan tubuh kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lain ya. Oke. Udah. Oke. Oh, kurang berapa sih? Kurang agak sih. Oke. Oke. Satu, dua. Videonya ya. 1, 2, 3. Jesus is good. Diberkati. Jesus is good. Memberkati. Jesus is good. Memberkati.